day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me. Selamat pagi, selamat datang di Posyandu Semangka. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada hari ini kebetulan di RT 2 kita sudah masuk di Posyandu keluarga ya. Pada saat ini kita launching di RT 2. Kebetulan RT 2 ditunjuk sebagai yang pertama kali ditunjuk sebagai Posga itu Posyandu keluarga. Sasarannya ibu-ibu didengarkan ya, biar tahu nanti. Posga itu sasarannya dari balita sampai lansia. Ini nanti tetap kayak biasanya kayak Posyandu, ada pencatatan penimbang, ada 5 meja tetap, tapi diganti langkah sekarang ya, langkah 1, 2, 3 sampai 5 tetap, tapi ada tambahan dari nakes untuk pemeriksaan lansia ya, yaitu sementara ini gula darah sama tensi, tekanan darah ya, tekanan darah pada saat ini sementara ini ya. Nah, ibu-ibu kan di sini banyak yang masih kemarin yang habis melahirkan ya, saya tuh kalau bisa mohon ya pakai ASI dulu Bu, aman, susunya mahal bang jenengan beli. Tak kepetai. Timbangnya jenengan beli mahal, lebih baik ASI dulu. Itu paling penting itu ASI. Apalagi yang pertama kali yang keluar yang warna kuning kolostrum itu namanya ya lah. Itu harus dikasihkan itu. Itu untuk kekebalan tubuh anak kita sendiri. Nah, itu penting Bu itu. Sangat penting. Itu Bu ya. Nah, ini selanjutnya ada dari Mbak Sari Dewi dari kampus kita. Pada saat ini mau menambahi penyuluhan untuk jenengan semuanya di kelas balita. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini banyak yang bayi ya. Nah, kali ini saya akan memberikan kelas balita, materinya tentang ASI eksklusif gitu. Ada yang tahu ASI eksklusif itu apa? Ada yang tahu ASI eksklusif? ASI sampai 6 ada bayi. ASI saja. Bukan sampai ya, bukan sampai minim. Minimal 6 bulan Bu. Lanjut 6 bulan tidak apa-apa, lebih baik. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan sama Bu Sabto tadi, bahwasanya ASI itu memang penting Ibu, banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama, ada yang tahu Ibu untuk apa manfaatnya? Ada yang tahu ASI untuk apa? Ya, kekebalan tubuh satu ya. Kekebalan tubuh apa itu? Kenapa kok untuk kekebalan tubuh? Supaya anaknya tidak mudah sakit. Gitu nggih. Nah, selain itu juga untuk kecerdasan otak anak itu. Mas anak itu paling bahkan minimal sampai 3 tahun ya. Sampai 3 tahun itu masa kecerdasan otak anak berkembang pesat. Pondasi istilahnya. Pondasinya ya. Jadi usahakan selama 3 tahun itu nutrisi yang dimasukkan kepada bayi atau balita itu harus maksimal dan bergizi. Banyak makan protein kayak gitu ya, ikan-ikanan. Nah, untuk ASI sendiri ini lebih baik Bu daripada susu lainnya. Karena apa? Satu, selain ASI itu tahannya lama loh Bu. Kalau di kulkas, kalau di freezer itu tahannya sampai 6 bulan. Nah, kalau umpamanya mau minum diturunkan kecilan ke bawahnya, terus bisa digunakan dengan menaruhnya di dalam air gitu. Dan tahan lama loh Bu, kalau di suhu ruangan bisa 3 jam itu masih aman.
Kenapa? Nah, air yang mendidih itu disiram aja. Nggak usah. Nanti malah direbus tambah Rusak. rusak. Itu dengan air mendidih itu loh Bu, ya. Habis itu ya disiram aja. Atau air termos itu disiram aja. Udah aman. Terus ditutup. Bersih botol ya. Iya. Iya. Tetap cuci dulu pakai sabun pembersih botol, dibilas terus habis itu dibilas dengan air panas. Gitu. Kalau direndam sama digodoke nanti rusak, gampang rusak itu botolnya. Mungkin ada yang meleleh kayak gitu, dan juga kan kandungannya juga ini tidak untuk direbus botol itu ya. Nah ini ada ya Bu ya, cara penyimpanan ASI. Kalau di udara terbuka di suhu ruangan itu 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ya. Tapi kalau di lemari es Mas, pokoknya nih belum dikeluarkan dari suhu ruangan, masih di dalam apa namanya? Chiller. Jadi dari freezer turun ke chiller itu 24 jam 1 hari. Nah, selama 1 hari itu harus segera dipakai. Itu ya. Nonton Ibu. Nah, kalau untuk menghangatkannya dengan cara merendam dalam wadah yang berisi air hangat. Oke. Ya. Nah, untuk apa ASI ada yang ditanyakan? Mau tanya, kalau tadi kan dikeluarkan dari kulkas itu tahannya 4 jam ya maksimal ya. Kalau sudah 6 jam, kalau sudah kena mulut bayinya terus habis disimpan lagi boleh? Oh, nggak boleh. Karena sudah enzimnya berbeda. Sudah masuk Jadi kalau sudah umpamanya nih turun dari chiller terus dikeluarkan ke suhu ruangan, terus ditempatkan di dalam wadah yang berisi air hangat. Nah, kalau belum terjamah sama adik bayinya atau belum terjamah dengan tangan kita, itu paling enggak 6 jam. Nah, tetapi kalau sudah diminum terus ada sisa, nah paling enggak dalam waktu 3 jam itu sudah habis. Karena apa? Ini kan air liur kan ada enzim-enzimnya. Itu sudah terkontaminasi istilahnya ya. Nonton ya Bu. Untuk ASI ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya lanjut ke imunisasi ya Bu ya. Karena kan balita itu kan juga penting ya untuk imunisasi. Ngapunten, untuk imunisasi ini sebelumnya kan sudah pernah ada sosialisasi dan kita juga sudah ACC ya sama MUI ya, bahwasanya vaksin itu halal itu halal, dalam pemrosesannya insya Allah halal, dan vaksin itu banyak sekali manfaatnya. Vaksin itu untuk pencegahan Ibu ya, pencegahan, mending pencegahan dicegah daripada mengobati. Nah, ada yang tahu jenis-jenis vaksin yang didapatkan, yang harus didapatkan apa aja? BCG, DPT, ada yang tahu lagi? Campak. Nah, saya jelaskan ya Bu ya. Ketika kita melahirkan, spread adik bayinya lahir di rumah sakit ya, sebelum pulang itu harus sudah imunisasi yang pertama hepatitis ya, sebelum pulang. Jadi hepatitis itu diberikan 1 kali 24 jam itu harus sudah disuntik imunisasi hepatitis. Nonton G. Bagi ibu-ibu yang nyun sewu yang hepatitisnya reaktif itu nanti ada tambahan lagi, namanya vaksin hiperhead ya, itu untuk bayi-bayi dengan ibu yang hepatitis reaktif. Nah, pulang dari rumah sakit atau bidan atau puskesmas itu nanti setelah sebelum 1 bulan adik bayi harus mendapatkan vaksin BCG. Ya, tahu BCG untuk apa? Ada yang tahu BCG untuk apa? TBC, untuk mencegah bakteri TBC, tuberkulosis ya. Nah itu paling nggak diberikan sebelum
1 bulan. Karena kenapa? Biar adik bayinya, kan banyak tuh yang gemes-gemes sampai adik bayi dicium pipinya kanan kiri. Nah, kita kan nggak tahu bahwasanya kerabat atau tetangga kita itu terkena TBC. Nah, jadi usahakan sebelum 1 bulan adik bayinya sudah diimunisasi BCG. Nggih. BCG itu diberikan di lengan, Bu. Di lengan kanan, titik sakit gitu loh. Tidak ada efek samping panas. Tetapi bekas suntikannya timbul seperti jerawat, benjol. Nah, itu biasanya timbul setelah 2 minggu. Normalnya setelah 2 minggu. Tapi kalau timbulnya sebelum 2 minggu, itu yang tanda tanya. Takutnya dia sudah terkontak dengan orang yang mengidap TBC. Itu ya. Jadi 2 minggu minimal 2 minggu keluarnya yang benjolan itu. Nah, biasanya itu nanti hilang sendiri. Biasanya sampai 2 bulan masih seperti itu, enggak apa-apa, dibiarkan. Oke. Nah, itu tidak ada efek samping panas, cuma benjolan seperti tadi. Selain itu, biasanya berbarengan bersama polio tetes. Nah, polio tetes yang pertama itu dibarengi sama BCG tadi. Oke. Itu usahakan sebelum 1 bulan sudah mendapatkan BCG tadi. Oke, Ibu. Terus kemudian ada lagi vaksin minimal usia 2 bulan. Minimal usia 2 bulan ya, Bu. Tadi ada pasien usianya belum 2 bulan, ya masih kurang 1 hari aja mau vaksin penta, tidak bisa itu, belum boleh. Karena belum waktunya, belum efektif juga kalau diberikan. Oke. Jadi minimal 2 bulan itu baru boleh diberikan vaksin DPT. Tahu DPT itu apa aja? Ada yang tahu? Difteri, pertusis, tetanus. Ya, difteri itu yang biasanya dulu ada, insya Allah sekarang nggak ada. Kalau ada satu pun KLB namanya, kejadian luar biasa dan semuanya harus divaksin. Cara itu. Ya, difteri itu biasanya di langit-langit ada putih, itu di tonsilnya itu yang apa? Nah, itu kalau dibiarkan itu biasanya efeknya nanti ada demam, terus kalau dibiarkan bisa menghambat saluran pernafasan dan bisa mengakibatkan kematian. Tapi insya Allah ini di Jatim insya Allah sudah tidak ada ya. Oke. Nah, DPT tadi itu nanti juga dikasih tetesan polio yang kedua, Ibu. Ya, polio yang kedua. Terus ada lagi vaksin yang baru ini kan, namanya PCV. Nah, karena ada kejadian COVID kemarin, jadi pemerintah ini memberikan vaksin PCV. PCV itu untuk paru-paru pneumonia. Itu nggih, karena biar untuk mencegah dampak dari COVID kemarin. Ya. Selain itu ada tambahan lagi, Bu, rotavirus. Rotavirus itu diteteskan. Cara teteskan, tetesannya 5 tetesan itu untuk mencegah apa kalau tahu? Diare akut. Banyak kejadian kematian karena diare. Jadi jangan disepelekan kalau anaknya diare. Diare, Bu, sudah 4 hari. Nah, biasanya kan enteng-entengan arahnya apa tumbuh. Jangan dibiarkan ya. Soalnya kenapa? Kalau sudah diarenya akut, terus habis itu anaknya dehidrasi, mengobatinya itu susah. Kalau untuk infus gini loh, Bu, pembuluh darahnya lagi kecil kan susah. Gampang pecah. Nah, kematian itu dari situ. Karena apa? Karena diare tadi. Biarkan anaknya dehidrasi, nggak mau makan, lemes, terus nggak ketolong. Nah, biasanya untuk nyalano rumah sakit itu kurang tindakan ini. Padahal dari sebelumnya kita flashback itu tadi penanganannya. Pas waktu di rumah. Nah, terus ada lagi, Bu, itu nanti imunisasinya itu diberikan 3 kali, DPT 1, DPT 2, DPT 3, dan jaraknya 1 bulan ya, Bu. 1 bulan. Kalau sebelum 1 bulan belum bisa. Terus habis itu ada lagi IPV. IPV itu penyempurnaan dari polio tetes.
Jadi IPV itu polio yang disuntik. Itu biasanya minimal umur 4 bulan diberikan. Minimal ya. Kemudian di usia 9 bulan nanti ada MR Bu. MR itu untuk campak rubella. Ya. Nah, paling enggak itu yang diberikan selama 1 tahun pada bayi tersebut. Nanti diulang lagi ketika usia 18 bulan. Ada 2 vaksin, Penta sama MR lagi. Nonton, nggih. Jadi nanti nggak usah kaget kalau seandainya loh anaknya kok disuntik 2, tidak apa-apa, memang anjuran dari pemerintah seperti itu. Nonton nggih? Kalau umpamanya ibu nggak tega, Bu, kalau satu-satu nggak apa-apa, nanti jedanya 2 minggu. Jadi misalnya yang sekarang MR 2 minggu lagi Penta, iya mending bisa, ya. Boleh. Jadi selama 1 tahun itu paling enggak harus dikejar. Penta ya harus lengkap. Kalau 1 tahun harus lengkap imunisasinya. Enggak apa-apa. Misalnya hari ini stoknya masih kosong, nanti pas minggu depannya konfirmasi lagi. Kalau minggu depan nggak ada, bulan depannya. Paling enggak selama 1 tahun harus terpenuhi tadi. 3 Penta, 4 tetes polio, terus rotavirus 3. Kalau rotavirus itu maksimal 7 bulan. Kalau lebih 7 bulan sudah tidak bisa. Itu rotanya itu 3 kali. Terus habis itu IPV-nya 1 kali. Untuk selama 1 tahun. Umpamanya Bu, anak saya 7 bulan atau 8 bulan, 9 bulan belum Penta, boleh monggo. Boleh. Pokoknya selama 1 tahun efektifnya. Dikejar ya Bu, mumpung ini ada pekan imunisasi dasar itu untuk mengejar nasional, untuk mengejar anak atau bayi yang belum divaksin, monggo di puskesmas ada sampai tanggal 11. Iya. Monggo kalau itu penting loh Bu, ibunya jangan jawab bayaran larang loh Bu itu. Kan larang Bu. Hepatitis untuk tidak ada. Itu di dokter spesialis. Kalau dari pemerintah itu hanya hepatitis B dan itu didapatkan 1 kali 24 jam. Setelah bayi lahir 1 kali 24 jam harus sudah di hepatitis itu. Jadi anak bayi sekarang yang lahir itu insya Allah sudah mendapatkan itu sebelum pulang ke rumah sudah mendapatkan. Kecuali kalau tidak tersedia ya nanti biasanya dianjurkan ke puskesmas. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Kalau MPASI sudah bisa semua. MPASI nanti di buku KIA itu ada ya, jadi bisa dilihat perkembangan anak. Itu dipelajari ya. Bu, boleh saya minta botolnya 1? Nah, ini sekedar contoh ya Bu ya. Sekedar contoh untuk anak yang kena diare. Ya, jadi pertolongan pertama untuk anak atau bayi balita ya yang terkena diare, paling nggak minimal di rumah itu harus siap-siap oralit. Ya. Kalau umpamanya nggak mau oralit, Mbak, ada di apotek namanya Predialit. Ya, jadi untuk anak-anak yang anaknya jenengan kalau di rumah paling nggak itu ada jenis 2 obat yang ada di rumah. Untuk yang diare ya ini ya 1 oralit, 2 Lactobe. Tahu Lactobe? Iya, tahu. Ya, paling enggak itu untuk apa? Ini di bawah 1 tahun. Kalau oralit ini ada dosisnya di bawah 1 tahun bisa. Tapi ada dosisnya. Iya, ada dosisnya ya. Pakai setengah gelas. Jadi diare itu berapa kali hari? Bisa 4 atau 5? Lebih dari itu. Dikatakan diare itu 1, lebih dari 5 kali. Oh, 5. Nah, 5 terus konsistensinya cair atau berampas. Cair atau berampas ya. Terus habis itu
atau keluarnya sedikit-sedikit gitu loh Bu. Oh enggak sedikit-sedikit Pak, krit kayak gitu ya. Pokoknya kalau 5 kali orang apa anaknya oke masih aman ya. Kalau 7 kali itu langsung aja kesehatannya terbuka. Itu nggih. Nah, paling enggak itu ada oralit ya Bu ya. Serbuk oralit seperti ini. Kalau misal di rumah tidak ada oralit, dan di rumah itu gula atau garam siti aja, sedikit aja takarannya. Itu ini gunanya apa? Untuk mencegah dehidrasi. Ya. Terus habis itu ada yang namanya Lacto-B. Lacto-B bisa berbeda merek, oke enggak apa-apa. Ya. Itu nanti diberikan sesuai dosis. Nah, paling enggak itu ya. Ya. Kalau umpamanya enggak ada Lacto-B, zinc. Zinc itu tablet yang kalau ditaruh di air itu bisa zinc untuk pencernaan. Itu ya. Paling enggak itu. Nah, kalau umpamanya selama paling enggak 3 hari atau 2 hari tidak ada perubahan, langsung ke petugas kesehatan setempat ya. Lihat ya. Ada yang ditanyakan Ibu? Sudah? Bu, yang terakhir untuk tumbuh kembang anak ya Bu ya. Yang terakhir saya jelaskan untuk tumbuh kembang anak. Jadi di buku KIA itu ada grafik ya Bu ya. Ada grafik, semisal jenengan ini rutin mengikuti posyandu anak-anaknya. Nah, kalau didapatkan berat badannya anak ini turun 1 kali, oke, nggak apa-apa, saya nggak bisa konsultasi ke gizi, oke. 2 kali kalau masih turun, jenengan harus konsultasi gizi. Nonton nggih. Karena kenapa? Penurunan berat badan bayi ini bisa diindikasi lain. Misalnya, dia Bu memang anaknya susah makan, oke, nggak apa-apa. Banyak aktivitas tidak pengaruh itu. Terus takutnya ada penyakit penyerta yang tidak diketahui, infeksi kayak gitu ya. Nah, banyak sekali anak-anak yang berat badannya turun, terus tidak terpantau. Akhirnya setelah dikonsultasikan gizi diperiksa ternyata anaknya kena TBC. Nah, itu penyakit itu yang membuat penurunan berat badan. Jadi kalau posyandu mohon didatangi rutin ya. Jadi kalau sudah ada diketahui berat badannya turun atau tinggi badannya kurang, nanti langsung ke konsultasi ke gizi. Jadi di puskesmas ada gizinya, monggo kalau mau konsultasi. Terus di buku juga ada untuk perkembangan motoriknya. Umpamanya anaknya belum bicara, paling enggak anak laki-laki usia 15 bulan paling enggak harus bisa ngomong berapa kata. Nah, misal di buku itu kan ada buku KIA ya, sampean centangin, dengan centangin, oh anakku belum bisa ini, 1 aja terlewat langsung konsultasi. Itu nggih. Karena apa? Biar tidak terlambat ke lain-lainnya. Nonton ya. Sampun ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi? Nah, nanti dilihat Bu, umur 4 tahun itu di situ ada kenaikannya minimal berapa gram. Gitu. Misalnya 200 gram, oh naik 200 gram, enggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 200 gram, misalnya 100 gram, berarti PR-nya jenengan 100 gram harus menaikkan lagi. Gitu. Gak apa-apa, nanti kalau dilihat lagi, kalau maunya turun dengan konsultasi lagi. Konsultasi tetap, turun atau tetap 2 kali berturut-turut. Harus konsultasi gizi ya, nanti biar dikonsultasikan ke dokternya, ditelaah ada penyakit enggak, terus faktor penyebabnya turun apa gitu. Oke. Nanti itu bisa diberikan solusi dari situ. Oke.
Oke, nanti kalau kurang lebihnya bisa pas waktu posyandu bisa ditanyakan dan apa kita lihat untuk ibunya. Sekian Ibu. Ibu sudah ya. Kami ucapkan terima kasih yang telah mengikuti kelas balita di Posga Semangka. Ya, sami-sami, terima kasih banyak. Nanti kalau yang kurang Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, ini dalam rangka acara apa ya? Bisa dijelaskan? Ini dalam rangka acara pembukaan posyandu keluarga di Posyandu Semangka RT 2 RW 1 Kebonsari. dulu kan kita masih bernama Posyandu Semangka, semakin maju melangkah. Nah di sini banyak lagi nanti inovatifnya Pak. Nanti aja biar diterangkan dulu sama nakesnya. Jadi posyandu keluarga ini nanti berkelanjutan dari bayi, balita, ibu hamil, anak remaja, lansia bisa datang ke sini untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, terus untuk cek pemeriksaan gula darah untuk lansia, kemudian kita pantau dan kita evaluasi jika ada kasus atau masalah, nanti kita akan memberikan tindak lanjutnya untuk berikutnya. Ini kok denger-denger tadi ya spesial untuk RT 2 ini ada alasan tertentu kenapa kok ditaruh di RT 2 ini? Jadi untuk tahun ini puskesmasnya kan UAP, jadi diharapkan semuanya bisa beralih ke posyandu keluarga untuk tahun depan. Untuk bulan ini alhamdulillah posyandu Semangka sudah siap untuk menjalankan menjadi posyandu keluarga. Jadi untuk bulan ini saya pilih untuk posyandu Semangka menjadi posyandu keluarga. Ya, dari Bu RT mungkin ada pesan-pesannya ini buat ibu-ibu yang mempunyai balita ini Bu RT. Untuk ibu-ibu bunda-bunda yang mempunyai balita lebih giat, lebih semangat untuk datang ke posyandu karena pemeriksaan cek kesehatan untuk balita dan sekarang bertambah untuk posyandu keluarga sangat penting untuk kita ketahui perkembangan kesehatan kita pribadi dan untuk balita kita. Di Posga Semangka ini kita punya inovasi tersendiri, yaitu nanti kalau mungkin ada yang bumelnya Risti, kita kasih semangka. Nah di Posyandu Semangka ini, di Posga Semangka ini kebetulan kita punya inovasi seperti ini. Apabila ada Ibu Risti hamil yang Risti, kita kasih tanda ini di depan rumahnya, kita gantung seperti ini. Ya, nah ini